Sulitnya menurunkan berat badan bisa menjadi salah satu indikasi jika teman-teman mengalami masalah gula darah. Tidak terjaganya keseimbangan level gula darah secara terus-menerus berpotensi meningkatkan resiko diabetes. Cara mengatasinya, yuk simak video berikut. Diabetes tipe 2 cenderung meningkat setiap hari. Hal ini disebabkan tidak terjaganya keseimbangan level gula darah di dalam tubuh. Kadar gula yang tidak seimbang bisa menyebabkan berbagai gejala gangguan kesehatan. Ketidakseimbangan level gula darah dalam jangka waktu yang lama yang dikenal dengan resistensi insulin dapat menyebabkan kesulitan seseorang dalam menurunkan berat badan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan terjadinya kegemukan, bahkan diabetes tipe 2. Jika saat ini teman-teman telah memiliki diabetes tipe 2 ini, usahakan untuk mengurangi kerusakan kesehatan akibat penyakit ini dengan cara menjaga keseimbangan level gula darah di dalam tubuh. Umumnya, gula darah yang tidak seimbang bisa menyebabkan gejala yang signifikan di dalam tubuh yang bisa terlihat ringan, bahkan bisa menyebabkan kekurangan energi. Gejala itu meliputi 1. Cepat merasa lapar meskipun baru makan. 2. Tubuh merasa lelah, lesu, bahkan tidak bertenaga, khususnya 1 hingga 2 jam setelah makan. 3. Keinginan yang sangat tinggi untuk mengonsumsi makanan ataupun minuman yang manis. 4. Terjadinya perubahan suasana hati seseorang yang biasa dikenal dengan mood swing. 5. Sering terbangun di tengah malam. 6. Tidak merasa puas dengan sekali makan. 7. Merasa panas dan berkeringat. Tubuh merasa goyah, pusing-pusing, bahkan di tahap tertentu bisa menyebabkan seseorang pingsan. 8. Mudah gemuk, khususnya di bagian perut. 9. Kencing berlebihan dan sering kehausan. Yang dimungkinkan ini adalah salah satu tanda diabetes tipe 2 dan lain-lain. Jika teman-teman telah merasakan beberapa gejala tadi atau sebagian yang biasanya timbul di setiap hari atau kadangkala, maka cobalah untuk menstabilkan level gula darah. Caranya, 1. Makanlah secara teratur 3 hingga 4 jam sekali. Tetapi pastikan dalam porsi yang kecil. 2. Selalu tambahkan unsur protein di setiap makan. Protein itu bisa berupa yogurt tawar, tahu, tempe, telur, ikan, kacang-kacangan, poultry, daging, dan lain-lain. 3. Konsumsilah cemilan yang ringan beberapa jam setelah makan malam. Bisa berupa setengah cangkir yogurt tawar, setengah biji buah, atau setengah potong roti. 4. Usahakan hanya meminum air putih saja. Teh dan kopi mengandung kafein yang bisa meningkatkan level gula darah. Jika saat ini teman-teman kesulitan dalam mengontrol gula darah, cobalah untuk tidak mengonsumsi kafein selama 3 hingga 5 hari. Lalu perhatikan apakah ada perbaikan. 5. Kurangi asupan gula. Dalam jumlah yang kecil, gula tidaklah berbahaya untuk kesehatan. Tetapi yang jadi masalah jika mengonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan dan terus-menerus, karena bisa menyebabkan 1. Kecanduan. 2. Meningkatnya rasa lapar di setiap saat. 3. Kembung. Karena umumnya bakteri saat melakukan fermentasi di dalam usus tidak menyerap gula. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Di dalam diet kita, gula bisa dijumpai pada sayuran dan buah-buahan, madu, cemilan, gula halus, agave syrup, gula kelapa, molasses, dan masih banyak lagi. Tetapi idealnya,
konsumsi gula kita tidak boleh melebihi 30 gram per hari. Adapun cara mengurangi konsumsi gula. 1. Hindari makan lebih dari 2 buah buah-buahan per hari, tetapi tingkatkan konsumsi sayurannya. 2. Saat mengonsumsi buah, pilihlah buah yang berglycemic index rendah. Contohnya, apel, jeruk, buah-buahan yang berbiji, diantaranya pepaya, mangga, alpukat, aprikot, delima, kurma, beri-berian, jeruk, dan lain-lain. 3. Usahakan untuk menambah unsur protein saat teman-teman mengonsumsi buah dengan tujuan untuk memperlambat proses absorpsi gula di dalam saluran darah. 4. Jika mengonsumsi makanan kemasan, usahakan untuk membaca label makanan dengan seksama. Pilihlah jenis makanan dengan kandungan gula di bawah 10 gram per 100 gram makanan. 5. Jangan menambahkan gula pada teh, kopi, ataupun cemilan. Cobalah ganti dengan stevia dan xylitol yang merupakan ekstrak tanaman yang tidak meningkatkan level insulin, tapi juga hindari penggunaan pemanis buatan seperti aspartat karena bisa berefek pada kesehatan. 6. Kurangi asupan makanan yang telah diproses. 7. Hindari konsumsi jus buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari karena umumnya tinggi akan gula. 8. Hindari konsumsi alkohol karena bisa meningkatkan level insulin. Adapun jenis suplemen yang bisa membantu teman-teman dalam menyeimbangkan level gula darah adalah 1. Cinnamon. Gunakan 1 hingga 2 gram kapsul cinnamon per hari, baik disertai makan maupun tidak. 2. Alpha lipoic acid. Konsumsilah 1 hingga 3 kali sehari dengan dosis 200 mg, baik disertai makan maupun tidak. 3. Chromium. Suplemen ini bisa mencegah terjadinya resistensi insulin. Dosis yang dianjurkan adalah 200 hingga 400 mikrogram per hari yang disertai makan. Tetapi jika teman-teman prediabetes atau diabetes tipe 2, dosisnya bisa ditingkatkan hingga 1000 mikrogram per hari. 4. Magnesium yang berfungsi untuk memperbaiki respon sel terhadap insulin dan membantu mengurangi level gula darah. Gunakan 200 hingga 400 mg per hari, baik dengan makan maupun tidak. 5. Fiber suplemen yang berfungsi untuk meningkatkan asupan serat di dalam diet teman-teman, yang berpotensi menurunkan level gula darah di dalam saluran darah. Seru yang lainnya ada di sini. Wassalamualaikum. Bye.